Persinemaan Indonesia masih belum puas untuk memberikan suguhan horor terbaru kepada publik. Yang paling anyar adalah Kodrat, dengan menggait pasangan suami istri aktor kaliber Vino G. Bastian dan Marsha Timothy di garis depan. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Saat rilis media promosi trailer, terbersih sekilas, film ini termasuk kategori well prepared, mulai dari pemilihan lokasi, garapan teknis yang dibawa, serta rentetan adegan horor yang chaos dan intens. Kodrat di sini merujuk pada nama karakter utama, yaitu seorang ustadz ahli ruqyah yang ditinggalkan anaknya dengan kematian tragis. Hal ini memicu konflik batin bagi Kodrat, karena bisa banyak menyembuhkan orang, namun gagal menyelamatkan anak sendiri. Bertahun-tahun selepas kejadian tersebut, Kodrat memutuskan kembali ke kampung halaman dan pesantren tempat ia belajar dulu. Namun ternyata, kondisi desa sedang tidak baik-baik saja. Tanah dan ladang begitu kering, dan beberapa anak mengalami kondisi aneh yang berujung pada kesurupan. Salah satunya dialami oleh anak Yasmin, seorang janda beranak dua. Film Kodrat menjadi debut penyutradaraan Charles Ghazali dalam genre horor, yang sebelumnya lebih banyak bermain di ranah drama, dan menjadi sebuah kejutan besar karena suguhan yang ditampilkannya untuk film Kodrat secara keseluruhan berhasil dengan baik mendefinisikan kata seru. Di film ini, penonton akan banyak diperlihatkan aksi Kodrat ketika melakukan ruqyah dengan perlawanan dari iblis Aswala yang jadi biang kerok dari segala gangguan yang ada. Kodrat yang awalnya masih ragu untuk meruqyah orang pasca kejadian anaknya, ketika bertemu Alif, anak Yasmin yang memiliki nama yang sama dengan anaknya, hati dan keyakinan Kodrat kembali bangkit. Dengan rating 17+, Kodrat bahkan tidak ragu melibatkan aktor cilik untuk berlakon adegan keras dan action. Hal itu ditunjukkan dengan membawa aktor Keanu Aska sebagai Alif Amri dengan peran polosnya yang likeable, tapi juga sanggup melakoni adegan kesurupan dengan total. Berbagai benda dan senjata tajam dijadikan objek untuk memberikan cipratan darah dan rasa kesakitan dengan eksekusi dari Charles yang brilian. Keluarga Yasmin mendapat porsi cerita yang cukup banyak di film ini, sehingga ketiga anggota keluarga mendapat spotlight-nya masing-masing. Selain Keanu Aska dan Maudy Efrosina yang bermain gemilang, tentu saja talenta Marsha Timothy tidak akan disia-siakan. Adegan kesurupannya tampil genuine dengan kamera movement dan artistik yang mendukung. Menjadi film horor pertama sepanjang karirnya, film Kodrat berhasil hidup tentu juga berkat penampilan gemilang dari Vino G. Bastian. Lantunan ayat-ayat suci yang fasih dan meyakinkan tampil menyesuaikan dengan perannya sebagai ustadz ahli ruqyah. Selain nama-nama tersebut, di jajaran pemeran pendukung ada Cecep Arif Rahman sebagai Kiai Rohim, Jason Bangun sebagai Alif, anak dari Kodrat, dan Randy Pangalila sebagai Ustadz Jafar. Sisi personal Kodrat, kondisi desa dan pesantren, keluarga Yasmin, dan misteri yang menyelimuti semua peristiwa di film. Kesemua bagian cerita tersebut tampil pas dan tetap bermuara pada bagaimana prosesi Kodrat menemukan kembali keteguhan imannya. Namun, film belum memberi gambaran lebih terkait sosoknya dan bagaimana latar belakangnya. Dikisahkan, Alif adalah anak terakhir yang meninggal setelah sebelumnya Kodrat juga kehilangan satu anak perempuan yang sempat sekali dua kali dibahas. Menariknya film ini adalah karena unsur religinya yang kuat. Selain Ustadz dan ruqyah, makhluk iblis Aswala hadir sebagai villain bagi Kodrat yang berkat kualitas CGI yang mumpuni, mampu tampil mulus dan berbaur dengan latar film. Sosoknya yang belum terbangun jelas apa dan bagaimana dalam dunia Kodrat juga masih meninggalkan tanya, yang mungkin disimpan untuk kebutuhan skala cerita. Hal tersebut bisa juga berakibat pada alur film Kodrat yang belum tampil solid dalam merangkai proses ceritanya, karena ada beberapa bagian selain sisi personal Kodrat yang juga disorot oleh film. Hal ini berdampak pada momen pengungkapan plot twist yang walaupun masih terasa masuk akal, namun efeknya kurang berkesan, karena tidak ada intimasi lebih pada sosok Uci ini. Momen titik balik di akhir cerita juga nampak begitu cepat saja terjadi, seiring proses yang dialami oleh Kodrat versus lawannya. Dari semua hal tersebut, jadi apakah ada kaitan antara apa yang Kodrat alami dengan kondisi memprihatinkan di desa? Kodrat will return. Sebuah langkah yang sangat progresif bagi catatan karya seorang Charles Ghazali untuk debut horornya. Diproduksi oleh beberapa studio yang tentu saja menjadi roda untuk memfasilitasi seluruh elemen yang ada dalam film. Kodrat adalah salah satu dari sekian banyak horor
yang begitu peduli dan detail dalam ranah teknis. Dibantu dengan penampilan gemilang para pemainnya, Kodrat menjadi sajian horor religi dengan suguhan action dan gore yang intens. Walaupun masih terkendala dalam cerita dan alur, namun tidak mempengaruhi unsur fun dan seru yang dikeluarkan filmnya. Sisi teknis yang unggul sangat cocok untuk ditonton di medium yang sesuai seperti bioskop. Semoga kalian masih bisa merasakannya dengan pengalaman terbaik. Sekian kupas film dari kami untuk edisi film Kodrat. Klik like jika suka, dan share jika kalian merasa perlu lebih banyak orang untuk menonton video ini.